Nah ini mungkin Pak Jafas ini mengalami sendiri ya. Harus dialami sendiri atau orang lain yang mengalaminya. Bagaimana jika waktu sholat, pas setelah pejam mata sampai pada ars, tapi melihat wajah sendiri. Ingat, ketika kita praktek mendirikan sholat, tidak boleh ada seperti ini. Ya, kalau mau sholat kita berhasil, jangan ada yang seperti ini. Kalau ada yang seperti ini, diperbaiki lagi sholatnya. Ini termasuk gangguan, ya. Meskipun yang kita lihat diri kita sendiri, pada saat tutup mata itu diri kita sendiri, itu gangguan. Karena kita baru membangun kerangkanya, membangun rumusnya, tidak boleh ada kebatinan di situ. Murni agama Ibrahim. Ya. Murni agama Ibrahim. Murni praktek nyata, lahiriah. Orang menyebutnya syariat, ya sebetulnya saya ragu kalau saya sebut syariat. Karena syariat itu menurut saya itu hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, ya, yang diberikan kepada Musa. Ya. Tapi karena sudah menjadi bahasan umum, pembicaraan kita sehari-hari, kegiatan-kegiatan lahiriah kita ini dianggap syariat, ya ini ikut-ikutan berbahasa begitu, tidak bisa ketemu anunya, ujungnya. Oke, Pak Jafas ya. Jadi, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada yang dilihat. Kita hanya terkonsentrasi pada titik sujud, fokus di situ sejenak, masuk di titik sujud di situ, ya, kita konsentrasi di situ sejenak, kemudian kita buka mata kembali, ya. Kalau pada saat kita tutup mata lama-lama muncul wajah seperti ini, ya lebih bagus jangan lama-lama tutup mata supaya tidak ada gangguan. Bahkan itu kalau ada sejadah kita yang gambarnya bagus sekali, kita perhatikan sejadah, begitu tutup mata gambar sejadah yang kita lihat. Makanya itu dicari sejadah yang tidak ada, yang tidak mempengaruhi pada saat kita tutup mata itu. Kalau dalam hadisnya diceritakan bahwa dilarang tutup mata karena ada yang dia Rasulullah menceritakan ada yang dia lihat. Ya, memang ada yang dia lihat, tetapi penglihatannya itu akan terbawa ketika dia menutup mata. Nah, olehnya itu kita latih diri kita untuk tidak terpengaruh dengan lingkungan, tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita, ya, lingkungan sekitar kita. Terfokuslah pada kesadaran kita itu pada perjalanan diri kita sendiri, ya. Oke, dipahami ya, Pak Jafas. Jangan ada yang sifatnya kebatinan. Kalau sampai ke situ ya. Oke. Kalau saat sholat, saat mendirikan sholat maksudnya ya, jangan saat sholat, saat mendirikan sholat, tiba-tiba ingin menangis sampai tidak bisa menahannya. Kenapa, Pak Ustadz? Itu kita terbawa rasa, ya. Kita terbawa rasa, dan rasa menangis itu adalah bagian dari upaya kita untuk bertobat kepadanya, ya. Itu cara kita bertobat, ya. Menangis itu asli ya, menangis yang asli. Itu tidak ada masalah itu ya. Jadi karena pada saat mendirikan sholat itu dibutuhkan konsentrasi kesadaran kita itu mengikuti perjalanan titik-titik yang ada pada diri kita, ya fokuslah dulu di situ. Kalau seumpamanya ada rasa ini, rasa mau menangis, ya lebih bagus menangis dulu. Ya selesaikan dulu itu apa? Rasa itu selesaikan dulu, ya. Itu bisa juga akan mempengaruhi sholat kita, lebih mengkhususkan ya, apa ya, membuat kita terfokus kalau praktik sholat. Kalau diawali dengan tangisan begini, tidak ada masalah itu ya, Ibu Amianti. Apakah perjalanan spiritual harus di waktu mendirikan sholat atau kapan waktunya itu, Pak? Jadi begitu ya. Yang kita lakukan pada saat mendirikan sholat itu kita sedang memperjalankan diri kita sendiri secara lahiriah, secara nyata. Kalau spiritual itu disebut dengan perjalanan kebatinan, maka ini bukan spiritual. Kalau kita mau istilahkan itu bahwa spiritual itu adalah kebatinan, perjalanan rohani. Berarti pada saat kita mendirikan sholat bukan perjalanan spiritual. Tetapi yang kita lakukan itu adalah rumus untuk mendapatkan perjalanan spiritual.
supaya perjalanan spiritual kita kalau terjadi itu akan mengikuti rumus perjalanan lahiriah. Karena doa kita itu di tahiyat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, tidak pernah itu baca-baca itu ayat itu, apa itu doa itu. Bagaimana kita mendoakan Muhammad dengan standar keselamatannya Ibrahim. Ada apa dengan itu? Seakan-akan itu Ibrahim lebih selamat daripada Muhammad. Ya, Ibrahim telah diselamatkan, Muhammad baru mau didoakan. Maksudnya adalah Ibrahim itu lahiriah kita, Muhammad itu batiniah kita. Batinnya didoakan, tapi standarnya Ibrahim dulu perbaiki, kasih tepat perjalanannya. Karena itu akan menjadi standar spiritual. Sekarang pertanyaannya, kapan waktunya? Wah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya ini. Kalau sudah diberkahi sekelilingnya, kapan kita bisa tahu bahwa antara Mekah, antara Baitullah dengan Baitul Maqdis sudah diberkahi? Ya. Kita urusan itu kita serahkan ke Allah yang lebih tahu kapan dia akan memberkati kedua negeri itu. Tapi seluruh negeri kita ini akan diberkahi, seluruh negeri kita akan diberkahi jika di dalamnya beriman dan bertakwa. Beriman artinya baca kitab, itu cahaya-cahaya itu akan masuk ke dalam kalbu, itu beriman. Bertakwa, cahaya tadi yang masuk ke dalam kalbu diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu akan diberkahi ini, seluruh negeri ini. Maka perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik penjuru langit, sampai perjalanannya sampai selesai, perjalanan yang diberkahi. Itu tidak ditahu kapan. Intinya, lakukan. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, janji Allah pasti benar. Kapan janji Allah itu? Ya, Allah ingatkan, jangan minta disegerakan. Jangan minta disegerakan. Karena apa? Karena mungkin tugasmu masih banyak. Dikhawatirkan kalau kita sudah diperlihatkan atau diperjalankan tentang itu, ya, diperlihatkan tentang kebenaran itu, ya, alamat waktu kita sudah tinggal sedikit lagi. Meskipun ya kawan-kawan tidak ada yang merasa ragu kalau sudah diperlihatkan seperti itu, biasanya memang dia rindu akan surga, ya, dia lebih apa ya, pikirannya itu sudah mengarah ke sana terus, ya, mau pulang, ya. Pesan Nabi, kalaupun kita tahu bahwa besok itu sudah jadwalnya untuk pulang, masih ada biji di tanganmu, tanam dulu, ya, jangan minta disegerakan, biarkan kita menikmati prosesnya. Pada saat kita membaca kitab ada kenikmatan, betul enggak? Kalau kita baca Al-Quran, kita temukan makna-makna yang terkandung di dalamnya, ada kenikmatan. Pada saat kita mendirikan salat, terjadi apa ya, konsentrasi full pada diri kita akan merasakan kenikmatan juga. Pada saat kita menunaikan zakat, berhubungan dengan orang lain, memberi manfaat kepada orang lain, kita berhasil memberi bantuan misalnya meskipun sebesar zarah, kita pun akan merasakan kenikmatan. Jadi yang kita lakukan adalah nikmatilah prosesnya. Nikmati semua proses itu, ya. Suatu ketika nanti Allah akan menyempurnakan nikmatnya. Wah, ini kalau nikmat sudah disempurnakan, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah, pada Muhammad bin Abdullah, ketika nikmat sudah disempurnakan, maka 9 hari setelah itu dia sudah berpulang ke rahmatullah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Aku telah sempurnakan juga nikmatku kepadamu. Wah, ini bahaya ini. Ya. Bukan bahaya artinya kita akan mati ini ya, jangan ada yang takut mati, tapi itu juga jangan juga dipercepat ya, jangan minta dipercepat.
Ya, selagi kita masih